Halo, Halo, Ayah. Saya Nina. Nina, bagaimana kerjamu di Taiwan? Sangat baik. Majikan baik sekali terhadap saya. Meskipun susah merawat kakek yang stroke, tapi Nyonya selalu mengikuti peraturan ketenaga kerjaan. Saya diberi waktu istirahat yang cukup sesuai kontrak kerja. Kadang-kadang hari Minggu, ia mengantar saya ke masjid. Tuan juga mendorong saya untuk mengikuti berbagai kegiatan. Mempunyai waktu luang sendiri agar memiliki kesempatan belajar Mandarin. Yang benar, kedengarannya lumayan juga ya. Apakah kamu sudah terbiasa di sana? Ayah tidak perlu khawatir. Tuan dan Nyonya sangat baik pada saya. Juga sangat menghormati agama saya. Orang Taiwan juga ramah dan baik. Makanya selain berteman dengan TKA dari Indonesia, saya juga mengenal banyak teman-teman Taiwan. Nah, kalau begitu kamu harus merawat kakek dengan baik dan bekerja yang rajin ya. Nyonya begitu baik pada saya pasti dengan sepenuh hati merawat kakek. Simpati dan peduli, majikan dan TKA menjadi satu keluarga. Kementerian Ketenagakerjaan dan Anda bersama-sama mengusahakan keberhasilannya. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama Senu Sendri dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita, teman-teman. Seperti biasanya di setiap hari Kamis, maka RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda melalui acara Info Kita, menghadirkan informasi-informasi penting, teman-teman ya, mengenai dunia tenaga kerja, dan dengan harapannya semoga kita semua tidak melanggar peraturan yang berlaku di Taiwan, teman-teman. Yang pertama-tama akan saya sampaikan yaitu adalah mengenai pemberitaan dan juga informasi yang gak kalah pentingnya, teman-teman, yaitu adalah mengenai demi untuk menjamin kesehatan masyarakat dan melindungi produk pertanian dan juga peternakan lokal. Maka semenjak tanggal 1 Oktober di tahun 2008 ini, bagi para pendatang yang membawa produk pertanian dan peternakan ini beserta produk lainnya, ini harus melapor ke kantor Bea Cukai atau mengajukan permohonan pemeriksaan kepada kaunter Biro Inspeksi dan juga Karantina Kesehatan Hewan dan Tumbuhan. Dan bagi pelanggar, teman-teman, ini akan dikenakan denda sebesar $3.000 Taiwan ke atas ya. Dan untuk pelanggar kasus tertentu yang berat ini juga akan dikenakan urusan dengan hukum, dan tentunya ini akan berbahaya, teman-teman ya. Dan juga tanaman dan barang-barang lain yang dikirimkan melalui kantor pos ini ya juga harus memenuhi peraturan karantina di Taiwan, baru bisa Anda ambil ya setelah melewati pemeriksaan dan juga persyaratan yang berlaku. Anda bisa menghubungi di nomor 02 2343 1401 ya untuk informasi mengenai persyaratan karantina, teman-teman. Ini juga menjadi sebuah peraturan dan informasi yang sangat penting, teman-teman ya. Apalagi saat ini banyak banget teman-teman kita ya yang baik ini datang bekerja ke Taiwan, datang sekolah maupun datang untuk berkunjung ya dalam waktu yang cukup lama. Nah, ketika Anda masuk ke Taiwan, harus ingat barang-barang yang Anda tidak boleh bawa ke Taiwan yaitu barang yang mengandung daging, teman-teman ya. Segala jenis daging, baik itu daging B2, daging sapi, ayam, ikan, teman-teman ya, tidak boleh masuk ke Taiwan juga beserta dengan produk buatannya seperti abon misalkan juga nggak boleh, teman-teman ya. Ini akan melanggar peraturan, dan juga daging kering ya, ini juga tidak boleh dibawa masuk ke Taiwan. Apalagi dengan beberapa makanan yang mungkin Anda merasa ini ketika Anda makan di pesawat nggak habis makanannya, teman-teman ya. Jangan dibawa masuk ke dalam Taiwan. Itu juga harus Anda buang ataupun Anda makan sebelum Anda ini mendarat di Taiwan, teman-teman ya. Jangan bawa masuk, dan kalau ketahuan, teman-teman, tidak main-main, dendanya ini bisa berkisar ratusan ribu bahkan hingga jutaan dolar Taiwan, teman-teman. Jadi ini tidak main-main dendanya, jadi Anda harus perhatikan ya. Dan juga ketika Anda ingin mengirimkan barang dari Indonesia maupun dari negara manapun ya untuk masuk ke Taiwan, juga harus diperhatikan komposisinya. Jangan ada daging ya, jangan ada produk-produk daging, juga tidak boleh Anda impor langsung maupun Anda beli dari luar negeri dari platform online seperti itu, Anda kirimkan ke Taiwan. Nah, ini jika ketahuan juga akan langsung didenda dan juga akan berurusan dengan hukum yang berlaku di Taiwan.
Baiklah, dan untuk berikutnya akan saya sampaikan mengenai Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan dari Kantor Biro Kesehatan Nasional semenjak tanggal 1 November 2009 memberlakukan peraturan baru mengenai Undang-Undang Larangan Bahaya Merokok yang di dalamnya termasuk larangan merokok untuk lokasi kerja dan juga tempat umum yang terdapat 3 orang atau lebih. Perokok yang melanggar peraturan dapat dikenakan denda ini ya sebanyak 2.000 hingga $10.000 Taiwan. Dan juga di pintu masuk di lokasi larangan merokok ini juga harus ditempel tanda peringatan larangan merokok yang jelas. Nah, jika Anda nggak jelas ya apakah tempat tersebut adalah area merokok atau bukan, maka Anda ini bisa teman-teman ya menghubungi saluran hotline di nomor 0800 531 dan juga 531 ya untuk mendapatkan informasi yang berlaku teman-teman. Dan juga nih teman-teman, jika Anda merokok sembarangan juga akan didenda ini ya sebanyak 10.000 hingga $50.000 Taiwan teman-teman, gak main-main ya. Dan juga jika Anda ini mempunyai keinginan untuk berhenti merokok, Anda bisa menghubungi di nomor hotline 0800 636363 untuk mendapatkan pelayanan konsultasi teman-teman. Dan juga untuk di Taipei teman-teman ya, beberapa tempat juga sudah dijadikan tempat larangan merokok ya. Misalkan seperti daerah Simenting yang begitu besar ya, juga tidak boleh merokok sembarangan. Nah, jika Anda ingin merokok telah disediakan yaitu adalah ruangan untuk khusus perokok teman-teman ya. Jadi tidak boleh lagi bagi Anda yang merokok di luar area Simenting seperti itu, tidak boleh. Anda harus menuju ke area merokok begitu ya. Di mana Kak Yunus Anda bisa ya mengunjungi situs dan juga mengunjungi mungkin di area Simenting juga akan tertulis posternya teman-teman ya, di mana ada area merokok. Jadi tidak boleh merokok sembarangan di area Simenting. Dan juga Yunus juga kalau nggak salah juga di daerah Chongsan ya juga sudah ada itu tempat untuk merokok. Jadi udah nggak boleh lagi kita merokok di luar ruangan bebas manapun teman-teman ya. Dan juga beberapa stasiun bus ya bahkan hampir menyeluruh teman-teman, hampir semua stasiun bus juga tidak boleh merokok teman-teman ya. Jika ketahuan ya ini juga akan langsung didenda ini hingga mencapai $10.000 Taiwan teman-teman ya. Tentunya ini juga menjadi sebuah ketentuan yang harus kita pahami ya. Apalagi kita lihat ya zaman sekarang ini orang-orang Taiwan juga aware banget ya mengenai kesehatan terhadap diri mereka sendiri teman-teman ya. Dan banyak sekali anak-anak muda yang juga tidak lagi merokok teman-teman. Dan juga beberapa orang tua seperti itu lansia juga sudah perlahan-lahan untuk berhenti merokok. Jadi diharapkan ya kita semua ingin merokok boleh-boleh saja, tapi merokoklah di tempat yang telah ditentukan ya. Jangan sembarangan merokok apalagi dalam ruangan seperti itu ya. Mungkin Anda pergi ke KTV sama teman-teman ya, pergi main seperti itu. Anda perhatikan apakah tempat itu merupakan tempat yang bebas untuk merokok atau ada dibikin ya, didesain untuk area merokoknya. Nah, jika ada ruangan merokoknya itu biasanya tidak boleh merokok secara sembarangan di ruangan terbuka, melainkan Anda harus pergi sendiri begitu ya, menuju ke area yang telah disediakan dan juga merokok di sana teman-teman ya. Ini merupakan sebuah ketentuan yang dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk tahun 2026 ini, dan Yunus juga rasa ini juga akan semakin diperluas hingga di tahun mendatang ke area-area lainnya di Taiwan teman-teman. Jadi bagi kita semua harus lebih aware lagi dan juga harus update terhadap informasi-informasi yang berlaku di Taiwan. Baiklah, dan untuk peraturan berikutnya akan saya sampaikan mengenai Undang-Undang Perlindungan Hewan ya, menetapkan bahwa bagi siapapun tidak diperbolehkan melakukan penganiayaan, penyiksaan, dan melukai atau menyakiti hewan. Bahkan tidak boleh sembarangan membantai anjing, kucing, dan juga hukuman paling berat ini akan dikenakan hukuman pidana maupun kurungan penjara di bawah 2 tahun dan juga akan dikenakan hukuman denda di atas 200.000 hingga $2 juta Taiwan teman-teman ya. Dan juga ini untuk menjual atau mengkonsumsi daging anjing dan kucing di Taiwan ini akan dikenakan hukuman denda di atas 50.000 hingga $250.000
Taiwan teman-teman ya. Yunus percaya ya kalau teman-teman dari Indonesia sepertinya itu tidak umum ya untuk mengkonsumsi daging anjing maupun kucing ya. Mungkin ada beberapa suku seperti itu ya, tapi itu sangat-sangat minim sekali di Taiwan. Apalagi kita tahu yang namanya untuk menjual daging anjing ya, kucing itu sangat tidak boleh di Taiwan teman-teman ya. Anda hampir tidak pernah menemukannya, dan jika pun itu ada yang menjual, itu adalah perbuatan ilegal dan itu adalah pedagang yang ilegal. Dan jika Anda bisa melaporkan hal tersebut kepada kepolisian ya, tentunya juga akan segera berurusan dengan hukum teman-teman ya. Dan juga di Taiwan ini teman-teman ya, yang namanya untuk hewan anjing, kucing dan juga peliharaan lainnya juga mendapatkan perlindungan hukum yang sangat ketat teman-teman ya. Bagi kita yang mungkin ingin memelihara anjing, kucing boleh-boleh saja teman-teman ya, tapi juga harus dengan pertanggungjawaban ya. Jangan ketika kita sudah punya anjing kucing gitu ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kita senang banget kita pelihara di rumah, tapi ketika udah bosan seperti itu ya, kita malah mungkin membuangnya atau mungkin menelantarkannya teman-teman. Ini semua tidak boleh. Dan jika terjadi teman-teman ketahuan begitu ya, ini juga akan bersinggungan dengan hukum ya. Apalagi ini mungkin kita lihat ya beberapa pemberitaan di Taiwan yang mungkin ada menyoroti tentang orang gitu ya yang menyiksa anjing, menyiksa kucing seperti itu ya. Itu juga akan mendapatkan konsekuensi hukum ya. Kalau nggak salah sekitar 3 tahun yang lalu itu ada sebuah berita yang cukup heboh ya. Ada seorang mahasiswa asing ini bersekolah di NTU ya, yang merupakan sebuah kampus yang sangat bergengsi banget di Taiwan. Bisa dikatakan ini merupakan kampus nomor 1 di Taiwan ya, yaitu adalah National Taiwan University. Dan mahasiswa ini sekolah di NTU seperti itu dan juga merupakan mahasiswa yang sangat cerdas sekali, yang sangat intelektual, tetapi sayangnya ya, ia mempunyai kebiasaan yang sangat jelek, yaitu adalah mengumpulkan kucing-kucing liar seperti itu untuk kemudian dia siksa teman-teman. Dan kemudian perlakuan dia ini ketahuan oleh warga sekitar dan kemudian diproses ya ke polisi seperti itu, dan bahkan hingga masuk ke berita di Taiwan dan bahkan diberitakan hingga berhari-hari. Dan kemudian orang ini ya itu harus menjalani yang namanya proses hukuman di Taiwan dan bahkan juga di penjara teman-teman ya. Karena memang aksinya ini sangat keji sekali teman-teman ya. Ia menyiksa kucing-kucing tadi dengan sangat kejam seperti itu, bahkan hingga meninggal dunia maupun tewas seperti itu. Dan ketika Anda di Taiwan, Anda mengetahui ya, mungkin ada tetangga Anda atau mungkin ada teman Anda gitu ya yang melakukan penyiksaan terhadap hewan-hewan seperti anjing, kucing teman-teman ya, ini juga harus segera dilaporkan dan juga harus dihentikan. Dan apalagi ya, Yunus juga pernah mendengarkan sebuah cerita gitu dari teman-teman kita yang mengatakan ya, di dalam pabrik mereka gitu ya, ada pekerja migran dari negara lain ya, kita nggak sebut negaranya apa begitu. Dan ketika negara tersebut, yang penting bukan Indonesia teman-teman ya, dan dia bilang temannya itu mengajak dia ini untuk berburu anjing liar seperti itu. Dan kemudian anjing-anjing liar ini ditangkapnya lah, kemudian juga akhirnya di kandang gitu sementara seperti itu. Dan ketika ada pembeli yang mau beli, maka anjing ini akan dibantai teman-teman ya, hingga meninggal dunia. Dan kemudian dagingnya ini akan dijual, dan kemudian nanti mereka bagi hasil gitu ya, kamu dapat berapa, aku dapat berapa, seperti itu tuh ya teman-teman. Ini merupakan perbuatan yang ilegal teman-teman. Jangan sampai Anda tertipu ya, hanya untuk mendapatkan sedikit uang jajan seperti itu, kemudian Anda menuruti permintaan tersebut, dan kemudian ketika ketahuan teman-teman, ini juga akan bersinggungan dan juga berhubungan dengan hukum ya. Dan juga tentunya ini akan membuat Anda ini semakin jelek ya di mata hukum, dan ketika Anda ingin mengajukan sesuatu ke depannya nanti, Anda juga akan sulit karena Anda sudah memiliki catatan yang jelek di hukum Taiwan teman-teman. Jadi jangan ya, yang namanya untuk membantai dan juga untuk penganiayaan, penyiksaan terhadap hewan-hewan di Taiwan teman-teman ya, juga dendanya ini juga akan berkisar 200.000 hingga 2 juta dolar Taiwan, gak main-main ya. Dan juga bagi Anda yang menjual maupun mengkonsumsi daging anjing maupun kucing ya, juga akan dikenakan hukuman denda di atas 50.000 hingga 250.000 dolar Taiwan. Dan juga mungkin bukan Anda yang langsung membantai anjing kucing tadi, tapi Anda yang menjual produk tadi, ini juga akan dikenakan hukuman dan juga akan dikenakan
denda. Ada baiknya ketika Anda mengetahui perbuatan ilegal tersebut ya, Anda peringatkan dan juga langsung Anda laporkan kepada pihak yang berwajib. Jika ada praktik penganiayaan terhadap hewan peliharaan, ada praktik yang menjual daging-daging seperti anjing, kucing teman-teman ya, yang ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Taiwan. Baiklah, dan berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai dilarang mengirim uang melalui jalur yang ilegal. Bagi oknum yang menyediakan jasa pengiriman uang ilegal, ini dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Bank di pasal 29 ayat 1, Peraturan Manajemen Pengiriman dan Pertukaran Mata Uang Asing pasal 22 ayat 1 mengenai peraturan larangan yang berbunyi adalah selain bank maka pihak lain tidak boleh menyediakan pelayanan pengiriman uang, dan juga ada perdagangan, pertukaran mata uang asing ilegal tidak dibenarkan ya. Maka ketika Anda melakukan hal tersebut, Anda harus menerima tanggung jawab hukum. Selain itu ya, sering sekali terjadi perselisihan dalam pelayanan pengiriman dan juga pertukaran mata uang asing bersangkutan. Oleh karena itu, PMA hendaknya melakukan transaksi pengiriman uang melalui organisasi keuangan resmi ya, seperti bank, untuk mencegah terjadinya penipuan atas uang yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Selain itu, di masa sekarang ini juga telah ada sebagian bank yang menyediakan pengiriman uang ke luar negeri melalui mesin ATM ya. Jadi, para PMA juga bisa melakukan pengiriman secara leluasa dan juga secara aman. Jadi kalau udah ngomong-ngomong soal uang, ini sangat sensitif banget teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang mungkin seringkali ya berseliweran itu di TikTok sana maupun di akun media sosial manapun yang menawarkan jasa pengiriman uang dengan kurs yang lebih bagus begitu ya, ataupun dengan biaya lebih murah seperti itu, maka Anda juga harus hati-hati ya. Periksa kembali apakah jalur ini merupakan jalur yang legal teman-teman, jalur yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan Taiwan teman-teman ya. Jangan sampai Anda ketipu ya, soalnya dulu juga beberapa kali itu ada orang-orang yang mungkin bertindak ilegal begitu ya, mengirimkan uang dengan ilegal di bawah tangan seperti itu, dan nggak taunya uang-uang ini itu nggak dikirimin teman-teman. Jadi beberapa korban ini juga menjadi korban teman-teman ya, dan bahkan juga mereka ini harus rugi hingga ratusan ribu ya. Kita bayangkan saja, teman-teman kita bekerja di Taiwan yang bertahun-tahun ya, setahun mungkin terkumpullah mungkin 200.000 begitu ya. Tapi ketika mau dikirimkan ternyata uang ini hangus. Jadi Anda itu bekerja selama setahun tuh sia-sia teman-teman. Jadi ingat teman-teman ya, jangan yang namanya itu adalah tergiur ya dengan beberapa iklan, kemudian juga janji-janji seperti itu yang mengatakan kalau Anda kirim di saya maka itu akan lebih tinggi kursnya gitu ya, akan lebih murah uang kirimnya. Dan ini juga harus Anda hati-hati. Anda gunakanlah jalur yang lebih pasti seperti itu ya, mungkin dengan kurs yang lebih murah begitu. Ini sangat wajar sekali teman-teman ya, tapi dengan jaminan keamanan yang lebih jelas teman-teman. Dan juga bagi kita semua di Taiwan ini, jangan sekali-sekali ya meminjamkan data pribadi kita kepada orang lain untuk hal-hal yang tidak tentu teman-teman. Misalkan Anda kenal orang di Facebook ya, kenal orang di media sosial yang bilang katanya boleh dong pinjam ARC kamu, aku mau kirim uang ke kampung halaman. Nah ini juga merupakan perbuatan yang harus Anda curigai teman-teman ya. Jangan sampai nanti ketika Anda pinjamkan kartu ARC Anda, paspor Anda, ini malah akan digunakan untuk sindikat penipuan, dan ujung-ujungnya ketika ada aksi kejahatan dan juga ada pemeriksaan kepolisian, maka ini Anda yang masuk ke dalam daftar pemeriksaan kepolisian tadi teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman. Dan juga jangan mudah percaya dengan orang-orang di luar sana. Ini juga Yunus berkali-kali bilang ke teman-teman ya, jangan sampai percaya banget dengan omongan orang-orang di luar sana. Saat ini teman-teman ya, yang namanya sindikat penipuan itu, apalagi di Taiwan, mereka tuh tidak hanya mengincar warga Taiwan, tapi mengincar semua orang yang tinggal di Taiwan, termasuk kita yang dari Indonesia. Terlepas ya kamu itu mungkin adalah seorang pelajar, kamu itu adalah seorang pekerja, kamu itu adalah seorang dosen, terlepas dari latar belakang, mereka ini akan yang namanya menipu kita teman-teman. Kita akan dimakan bulat-bulat oleh mereka. Jadi teman-teman ingat, jangan sampai pinjamkan
kartu RC Anda, paspor Anda, dan juga data pribadi Anda, apalagi akun bank Anda. Oke teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa. 以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，中央广播电台所制作的印尼语节目。 Demikianlah acara dan iklan dalam bahasa Indonesia, hasil persembahan dari Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan dengan Radio Taiwan Internasional RTI.